Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin. Saya Ilian Habib Maulana, Prodi D3 Teknik Informatika kelas 3A, Politeknik Negeri Bengkalis. Di sini saya mau memaparkan suatu materi yaitu review TA, CDM, PDM, dan hak aksesnya. Sebelum saya memasuki topik utama, alangkah baiknya pada step pertama yang kita lakukan itu adalah analisis fundamental. Analisis fundamental adalah suatu yang bersifat mendasar, pokok, ataupun menjadi landasan utama yang dimana kita benar-benar menggali sampai ke akar-akarnya untuk memahami semua aspek yang penting yang akan mempengaruhi keberhasilan sistem tersebut. Nah, judul review TA yang saya ambil itu adalah aplikasi jasa desain sablon berbasis website. Nah, hal apa saja sih yang harus diperhatikan saat merancang database? Yang pertama, kita cari tujuan utama dari merancang suatu database desain sablon tersebut. Maksudnya seperti apa? Hal ini bertujuan agar kita sebagai seorang peneliti ataupun merancang database memahami ini apa saja tujuannya, bagaimana manfaatnya, dan sebagainya. Yang kedua, kita akan melakukan studi kasus langsung ke tempat toko ataupun pemilik usahanya. Dengan kita melakukan studi kasus ini, kita bakal lebih tahu tabel-tabel apa saja yang kita butuhkan, sekaligus nama-nama dari sebuah tabel tersebut. Nah, yang ketiga, cari tahu alur sistem yang bekerja baik dari si pemilik toko ataupun sisi customer. Hal ini bertujuan agar kita merancang database paham akan alur yang terjadi. Si toko itu bisa melakukan apa saja, bagaimana, apa saja yang bisa dilihat dan sebagainya macamnya. Ataupun si customer bisa bisa masuk, bisa melakukan ini, bisa melakukan pembayaran ataupun transaksi. Nah, yang ketiga, yang keempat, cari tahu bagaimana pandangan dari sisi admin toko ataupun sisi pengguna atau customer. Nah, hal ini adalah bagaimana hak si admin toko ataupun si hak pengguna itu di suatu database. Misalnya, si pemilik toko memiliki hak untuk melihat tabel atau membuat tabel ataupun mengambil sebuah tabel. Nah, sisi customer bisa melakukan hak seperti mengupdate sebuah data ataupun melihat sebuah data. Nah, hal itu bergantung pada sesuai kebutuhannya. Nah, yang terakhir adalah mengimplementasikan ke dalam tabel IRD atau menggambarkan struktur data dan hubungan antar entitas dalam sistem. Yang kedua adalah CDM, Conceptual Data Model. Nah, merupakan suatu konsep yang menggambarkan suatu struktur logis dari database yang berfokus pada bagaimana data diorganisir secara konsep seperti entitas, atribut, dan relasinya. Nah, ini adalah bentuk CDM yang saya buat dari jasa desain sablon yang saya review di Punate AKT. Nah, saya akan menjelaskan dari tabel user. Nah, di tabel user memiliki sebuah atribut seperti ID user, nama user, username, dan password. Nah, yang ini bertujuan agar sebelum user itu menjadi sebuah customer, si pengguna ini akan melakukan memasuki data dulu nih, username dan password yang telah pengguna buat. Nah, setelah buat, maka relasi dilakukan adalah masuk ke tabel customer. Jadi, tabel customer memiliki ID customer, nama customer, alamat customer, gender, nomor telepon, dan nomor ID. Hal ini berguna sebagai entitas sebagai seorang customer itu sendiri. Yang dimana ID customer itu menjadi primary key-nya, kalau sebelumnya itu ID user itu menjadi primary key-nya. Jika telah dimasukkan, jika ID user ini dimasukkan dalam tabel customer akan menjadi foreign key. Nanti di PDM akan terlihat hasilnya. Selanjutnya di sebelah kanan ya adalah tabel pemesanan yang terdiri dari ID pesanan, nama pesanan, desain, harga pesanan, jumlah pesanan, dan pilihan. Nah, hal ini bertujuan agar setiap customer itu memesan barang, dia bisa melakukan suatu pemesanan itu sendiri. Yang dimana si tabel pemesanan itu akan membutuhkan sebuah ID customer itu yang akan menjadi foreign key di sebuah tabel pemesanan. Di bawahnya adalah tabel transaksi, ada nama ID transaksi dan tanggal pembayarannya. Hal ini bertujuan saat kita melakukan pesanan, ada nih transaksinya, ID transaksinya itu dan bagaimana dan tanggal tanggal transaksinya itu. Nanti primary key di ID transaksi itu akan bisa menggunakan ke tabel pemesanan untuk melakukan pembayaran itu sendiri, pemesanan itu sendiri. Lanjut pada sisi ke ID di tabel customer.
itu bisa melihat nih tabel toko, tak itu ID, bisa ID toko, nama toko, alamat toko, nomor telepon toko, dan Instagram. Hal ini bertujuan si customer itu bisa nih apa saja sih nama tokonya, di mana alamatnya, bagaimana gambar gambar-gambar dalam bentuk Instagramnya, itu customer bisa melihat nih. Dan si ID di tabel toko tersebut akan meminta ID customer untuk menjadi data-data mereka di si pemilik toko tersebut. Yang terakhir adalah all design, yang mana ada ID design, nama desain, desainer, alat sablon, harga desain, waktu, dan gambarnya. Nah, hal ini bertujuan setiap desain desainnya itu bisa ditampilkan di si pemilik si tabel toko tersebut agar desain-desainnya itu bisa dijual ke customer. Lanjut pada topik ketiga yaitu adalah PDM, Physical Data Model, yaitu merupakan representasi fisik dari database yang akan diimplementasikan menunjukkan detail teknis implementasi seperti nama tabel, tipe data, primary key, foreign key, dan sebagainya. Nah, setelah kita melakukan CDM tersebut, maka kita generate nih CDM itu ke dalam bentuk PDM-nya. Maka inilah hasil dalam bentuk PDM-nya. Nah, di mana kita bisa lihat nih yang sudah saya sebutkan sebelumnya di tabel customer itu ada foreign key ID user. Yang di mana bertujuan si customer itu tuh mempunyai usernya sendiri dan ID customernya. Nah, nanti di tabel pemesanan ada nanti yang namanya ID pesanan, ID transaksi, dan ID customer. Hal ini bertujuan untuk membuat data itu lebih akurat lagi. Apa saja sih ID customernya dan apa ID transaksinya. Yang selanjutnya adalah tabel toko. Di toko itu ada namanya ID toko, ID desainer, dan ID customer supaya si pemilik toko ini tahu nih apa saja ID desainnya. Jadi semua desain yang telah dibuat dimasuk masuk ke si pemilik toko dan si toko itu mendapatkan ID customer supaya toko ini tahu nih customer mana saja yang telah join ke desain jasa sablon. Nah, setelah ini semua selesai, baru kita generate sebuah database. Nanti akan menjadi format eh, TA cutting SQL. Nah, nama itu bebas. Yang penting format itu .SQL. Setelah itu kita generasikan ke database. Nah, database itu kita masukkan ke PHP admin, lalu kita impor. Sesuai namanya itu kita impor, maka semua tabel yang telah kita buat di PDM ini bakalan ada di PHP admin kita. Langkah keempat adalah hak akses customer. Nah, di sini hak akses itu bisa bermacam-macam. Cuman di sini pada studi kasus saya sini, saya hanya membuat satu hak akses doang, yaitu kapal customer. Nah, hak akses itu sendiri adalah merupakan aturan yang mengontrol apa yang dapat dilakukan user terhadap database. Nah, di sini kita pertama tuh adalah login terlebih dahulu ke MySQL, lalu buatkan user untuk si customernya ataupun si admin. Kalau si admin usernya mau dibuatkan user silahkan. Cuma di sini saya hanya membuat user hanya untuk si customer saja. Nah, itu semua itu bergantung dengan kebutuhan masing-masing. Yang mana kita dengan perintah MySQL min urut, lalu kita create user, nama usernya, add localhost, identified by itu adalah passwordnya. Masukkan passwordnya. Setelah kita masukin password, berikan hak akses apa saja yang kita diperlukan dari sisi customer dengan tujuan agar user hanya dapat melakukan hal tertentu saja. Kita melakukan perintah grant select update on review TA. Itu kita masuk ke database dulu dengan usernya, nama Ilya Nabi Maulana at localhost. Kita sekali lagi nih, grant select update, grant select dan update kan on tabel on tabel customer untuk usernya Ilya Nabi Maulana at localhost. Nah, maksudnya apa? Select dan update ke tabel review TA dan ke database review TA dan tabel customer. Ini bertujuan agar si user Ilya Maulana ini hanya bisa melihat dan mengupdate datanya saja. Setelah kita melakukan hal ini, maka kita keluar dari database dari urutnya. Selanjutnya yang akan dilakukan adalah melakukan pengujian dengan login ke user customer yang telah dibuat dan jalankan perintah yang dapat diakses oleh hak user tersebut.
Nah, kita masukkan nih MySQL min U, nama usernya tadi kita buat min P min H localhost. Nanti di sebelum kita masukin MySQL-nya, kita minta password nih, maksudnya password yang telah kita buat sebelumnya. Setelah kita mau membuat password, kita masuk nih database-nya yaitu adalah review TA. Setelah kita masuk ke dalam database, nah lakukanlah lakukanlah kegiatan yang telah kita berikan nih hak aksesnya yaitu adalah update sekaligus melihat nih dikala customer itu salah penginputan data. Misalnya select bintang from tabel customer. Nah, itu bisa customer itu bisa melihat nih tabel-tabel dia. Nah, apa ID-nya, bagaimana ID usernya, namanya, alamatnya, gender, nomor telepon, dan orang ID-nya. Nah, jika customer ini melakukan perubahan data, dikala datanya itu ada salah, maka bisa menggunakan nih perintah update ke tabel customer. Kita set dulu, misalnya set perubahan nama nih. Nanti set nama customer sama dengan Naufan contohnya. Yang di mana ID customer itu 30. Maksudnya where itu adalah primary key-nya. Kita mengambil dari primary key-nya. Kita hanya bisa mengubah selain primary key-nya. Selebihnya nggak apa-apa. Misalnya kita mengubah nama customer bisa, ataupun alamat customer, gender, nomor telepon, dan role ID-nya itu bisa. Tapi kita menggunakan primary key itu sebagai titik utama untuk kita ubah. Lalu kita cek lagi nih, kalau sudah diubah, maka role ID yang 30 namanya Maulana menjadi namanya Nova. Nah, jika si user ini melakukan pemaksaan, entah itu seperti melakukan delete ataupun insert ataupun membuat tabel, maka si user itu bakal error karena apa? User tidak diberikan izin aksesnya. Entah itu delete ID customer 30 ataupun menambahkan ID user ataupun memasukkan data nih. Ini nggak bisa. Ataupun membuat tabel baru. Itu tidak bisa juga. Maka akan terjadi error. Nah, mungkin segitu dulu penjelasan dari saya. Apabila saya salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.